Dari informasi sudah lama, tapi kami ulang-ulang sekaligus nanti supaya informasi ini berkesinambungan, komprehensif itu apa ya? Menyeluruh dan berkesinambungan terus-menerus. Ya, yang pertama ini ada 7 poin yang kami sampaikan dan mungkin akan bertambah, dan nanti pada sesi tanya jawab silahkan si urung paham takon ya, supaya nanti informasinya jelas. Yang pertama tentang TKBM, kemarin sudah disinggung. TKBM itu adalah tenaga kerja bongkar muat. Jadi koperasi ini menyediakan manpower, menyediakan tenaga kerjanya. Perusahaan ada apa? Perusahaan ada PBM, perusahaan bongkar muat. Ya, antara perusahaan bongkar muat dengan TKBM, tenaga kerja bongkar muat, itu satu kesatuan, saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Cuma yang jadi persoalan, kadang-kadang perusahaan bongkar muat butuh tenaga kerja, minta dibayar murah. Nah ini yang nanti akan saya bahas ini persoalan mendasar. Kan keinginannya setiap pekerja dibayar sesuai dengan kelayakan, kan seperti itu. Ya. Tapi kan pihak perusahaan nggak seperti itu, pengen murah begitu. Nanti ada ini titik temunya akan saya sampaikan nanti. Tapi kok pada akhir pembahasan. Pertama adalah tentang kita. Dari kita posisinya yaitu di tenaga kerja bongkar muat, menyiapkan, menyediakan tenaga kerjanya, bukan perusahaannya. Bisa dipahami ya? Itu. Nah, cuman peraturan pemerintah dalam satu pelabuhan, ya TKBM itu cuma satu, itu undang-undangnya. Ya, karena tahun 2014 itu boleh boleh ada yayasan, boleh PT, boleh lembaga, dan boleh TKBM tahun 2014 betul. Tapi itu sudah dihapus dan dicabut dengan aturan 2016. Ya, ini harus dipahami nih. Karena pada waktu itu, ya, seluruh TKBM di Indonesia mengadakan demo. Ya, akhirnya pada waktu itu baru satu tempat yang demo itu yang nggak terima seperti itu. Satu hari itu kerugian itu 60 miliar perusahaan. Akhirnya pemerintah mencabut, nggak jadi lagi. Akhirnya yang 2014 itu dicabut. Ya. Menurut tunggu supaya pengulang. Pemikir jawab beli. Namun kurang tambah-tambah tarik di mana? Mau nih tambahnya. Ada aja berat Den, mau nih, ada aja ya, nembak aja nembak. Ya, boleh. Ada apa aja berarti? Duduknya mau itu kamu tuh normal bagus. Di ngarep ada di ngarep. Nah, maaf ya, di di belakang. Nah, mau dibeli. Kalau tes. Kabel. Nah, yang orang jalan ya, suara kerasnya kerubin buri. Orang suaranya baik kerubin tanpa mic. Kerungu. Ya. Mau mancing-mancing, mau ku anak ku ngarepku, kurang mah. Mau sok asupan nih. Supaya informasi jelas. Halo. Oke, saya lanjutkan terkait legalitas ya. Jadi aturan 2014 yang membolehkan dalam satu pelabuhan itu bisa lebih dari satu, itu bisa bentuknya yayasan, perusahaan, termasuk TKBM, itu sudah dihapus karena terjadi demo seluruh Indonesia yang diawali dengan kejadian yang ada di Surabaya. Ya, dan itu akhirnya tetap 2016 itu bahwa satu pelabuhan TKBM itu cuma satu koperasinya sebagaimana dari awal yang diletakkan oleh Presiden Soekarno awal-awalnya seperti itu sampai sekarang. Ya, jadi tidak mungkin dua. Itu pasti kan cuma satu, kan begitu.
Nah, artinya aturan dalam satu pelabuhan TKBM cuma satu. Nah, yang jadi pertanyaan di pelabuhan Patimban ini, ya, siapakah yang mendapat legalitas? Itu pertanyaan yang paling penting dan ini wajib tahu. Ya, nah, cuman yang harus tahu juga bahwa pelabuhan ini paling kayak bayi, jebrol cilik, orang jebrol langsung gede, kamu dino enggak. Itu ketika lahir kecil dulu, persis kayak Tanjung Priok itu juga tadinya kecil, namanya UPP. UPP itu singkatan aku bodoh dewek lah, lalu bikin Clarence, nah UPP. Nah, di lama-lama kelas 1 teman SD bu, ya. Nah, terus naik lagi, nanti ada kelas 2. Nah, ini tadinya UPP bayi mau kelas 1 naik maning, kalau enggak. Jadi bayi gede kalau enggak. Nah, ini kelas 1 ya, kelas 1 bayi, kemudian ya remaja, kemudian dewasa. Sama ini tadinya UPP, ya kemudian kelas 2 sekarang, nah ke kelas 1 yang terakhir. Nah, TKBM kita itu mendapatkan legalitas atau rekomendasi dari Kesah Bandaraan itu waktu bayi, waktu adanya di daerah Belanakan, karena daerah kerjanya wilayah Terawang sampai Meniki, sampai ya dari Meniki Patimban pada waktu itu. Dan itu sama dengan Tanjung Priok seperti itu, sama, ya, sama seperti itu. Cara saya ngobrol ya kan kita ketemu langsung kalau ketemu Tanjung Priok itu ngobrol kan, ya pas tadi banding malam ngobrol seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan nanti ada TKBM yang akan masuk lagi dengan alasan TKBM yang pertama itu dapatnya UPP, jadi nggak diakui karena harusnya ke kelas 2. Itu akan bahaya. Berarti kudu masuk kelas 2. Kelas 2 direkomendasi, kok kelas 1 naik maning berbondong-bondong. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi apa? Ternyata karena satu pelabuhan itu satu TKBM-nya, sing lamare yang dari TKBM yang lamar itu masuk banyak. Yang saya hitung itu sudah lebih dari 7 TKBM yang masuk ke sana. Dan saya semuanya tahu ditolak semuanya. Ya, di Patimban ada 3, wilayah sini 3. Yang pertama sing ama Paranega TKBM yang ada di Trumtum pada waktu itu dengan Sawut. Saya tahu penolakannya. Yang kedua Kang Arif TKBM apa kan? Koma sebenarnya waktu paguyuban itu ditolak juga. Yang ketiganya di sini punya saya sendiri sama teman-teman. Arane Sejahtera Patimban dan alhamdulillah belum pernah ditolak. Sampai sekarang belum pernah ditolak, belum menerima surat penolakannya. Nggak berani sampai sekarang. Baik dari info maupun dari sana. Bahkan kita amal akrab seperti itu. Ya, tapi walaupun nggak ditolak, belum pernah diberikan rekomnya. Sampai sekarang belum pernah. Makanya setelah dikaji berputar-putar kita berjuang sampai memakan 2 tahun lebih, akhirnya kesimpulannya tidak akan pernah bisa ditembus karena sudah ada TKBM yang masuk dan itu sudah mendapat rekomendasi dari KSO PUPP yang ada di Belanakan yang wilayah kerjanya mencakup Patimban pada waktu itu. Akhirnya kami pun menyadarkan diri harus merapat dan bergabung. Dan alhamdulillah pihak sekarang TPL Sarana Patimban Raya itu memberikan sepenuhnya kepada kita, alhamdulillah, dan itu legalitas yang paling pertama dan utama sudah kita pegang dan itu tidak akan pernah terbantahkan. Dan kita pengalaman 7 lebih sudah nembus para mental semuanya. Apalagi yang sekarang baru apa ini selama pahlawan kesiangan jaga tongol anjing ya, saya ingin tertawa. Kami sudah berjuang 2 tahun lebih, sudah berdarah-darah, terus pernah demo yang lain. Dan sampai kita melatih sendiri 150 orang, ya, dan itu dilayani sangat apanya. Dia itu menginginkan punya Sejahtera Patimban, punya kita yang diakui, tapi apa terbentur dengan legalitas yang ada, ya, yaitu yang Sarana Patimban Raya itu yang kita sekarang pakai. Makanya saya pastikan 1000 TKBM yang masuk dijamin rontok semua, itu jaminan itu, ya. Mulanya jangan jangan pula informasi-informasi yang tidak jelas seperti itu. Dan itu jaminan. Paham maksudnya ya? Nah,
Nah kemudian di samping legalitas kita sudah kuat, dan kita juga kan punya bapaknya siapa? Berarti kan bupati. Ya ada sampai bupati karena ada ibu, sama bapak bupati kan begitu. Jadi bupati ini secara resmi itu sudah mendukung kita 100% dan akan ya mungkin akan memberikan rekomendasi, tapi kita sebenarnya nggak butuh rekomendasi siapapun. Jangankan tingkat bupati, tingkat presiden pun kalau memberikan rekomendasi kepada siapapun nggak pernah bisa. Siapa yang memberikan rekomendasi? Ya cuman itu KSP Sabadara, dan kita sudah dapat. Loh kenapa kita minta dukung bupati? Karena walaupun bagaimanapun kita bertempat di Subang, jadi wilayah juga wajib mendukung yang punya kita, dan itu sedang kita tunggu. Dan karena apa? Karena kita sudah menunggu bupati dan sedang menunggu tentang komposisi kepengurusan, dan alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita akan laporkan, dan bupati mungkin akan dua, satu mengundang TKBM kita, ya, maksud saya begini, maksud nanti akan mengundang pihak SOP, akan memberikan perintah bekerja, misalnya besok ataupun seminggu, yang penting bekerja, itu permintaan dari kita, ataupun harapannya tanpa mengundang membuat surat penekanan untuk SPR atau Patimban Senjata Sarana Patimban Raya ini yang akan langsung cepat bekerja seperti itu. Nah mungkin kan ada pertanyaan, kenapa sekali jalan orang bekerja itu pertanyaan ya, karena kan berjalan, orang tidak bekerja. Nah inilah yang kami pada waktu itu sudah didatangin sampai 3 kali bahkan berkali-kali. Jadi begini, ketika kita ketemu sama Pak Febri sebagai kasih lala ataupun yang di SOP, sama Pak Adin sebagai orang yang paling penting di SOP, ya pokoknya yang menentukan kebijakan SOP itu orang itulah. Saya udah ketemu. Pada waktu kita ngobrol secara ngobrol kayak Pak Tumeneng, kita protes. Pak itu berjalan. Loh kenapa kita digunakan? Nah akhirnya kan seperti ini. Pak Mobil begini, Mobil kan sekarang udah ngomong dulu itu. Pelabuhan ini sebenarnya belum layak digunakan, belum layak. Tapi karena Presiden meminta supaya diresmikan, mau tidak mau ini harus jalan. Kenapa Presiden seperti itu? Karena Jepang sudah menagih, harusnya menggelontorkan uang triliunan, target harus selesai. Karena budaya Jepang itu disiplin. Kalau tanggal sekian itu harus selesai. Dan itu kita sudah molor, mau tidak mau lah harus disoplonsingkan. Akhirnya diresmikan, walaupun keadaannya seak-seok seperti itu. Nah, ini karena terpaksa harus berjalan, berarti harus ada yang namanya bongkar muat, baik itu bongkar muat barang maupun bongkar muat orang, seperti itu. Ya, akhirnya karena sifatnya ini sedikit, akhirnya dia itu dari kementerian menunjuk salah satu PBM itu Pelindo itu punya pemerintah, belum swasta. Terus siapa yang punya ini yang akan melaksanakan ini yang di TKP PBM ataupun ini operator yang ada di Pelabuhan Patimban itu yang menang tender selama 50 tahun 50 tahun itu tendernya, yaitu yang mendapatkan yang mengoperasikan itu namanya City Coast yang punya Heru Tanjung itu orang kaya lah, anaknya rombongannya kata Trans TV lah. Nah itu City Corp operator resminya sampai sekarang pun belum masuk, maksudnya belum bekerja. Jadi apa kalau belum bekerja berarti apapun yang bentuknya dengan operator pelabuhan yang belum berjalan itu syaratnya seperti itu mau benar seperti itu. Cuma pada waktu itu saya ngomong, kenapa sih Pak? Ini kan di sini ada orang, yang pada masuknya berapa gitu. Dia bilang ini kebijakan bukan dari saya Pak, itu dari sana. Menunggu City Corp ini sebagai operator resmi menyiapkan segalanya. Apa sih segalanya? Ya payung hukumnya, persiapan orang-orang ini, persiapan lainnya sebagai itunya. Nah, nanti rencananya kalau sudah mulai nanti akan diundang TKBM diundang, PBM diundang, pemerintah setempat, maksud tempat tuh wilayah ini lah ya, maksudnya Kabupaten Subang diundang, termasuk kementerian yang berhubungan juga itu diundang. Kami duduk bareng menentukan tarif.
Tarif apa? Harga. Jadi harga itu berapa, nanti tarifnya itu berapa, kan seperti itu, dimusyawarahkan. Nah nanti tarifnya dibongkar muat berapa, satu kapal berapa juta misalkan, itu nanti kita. Nah itu nanti kita diundang dan itu sudah resmi. Nah barulah kita bekerja, kita masuk seperti itu. Dan itu aturan itu baku di seluruh dunia seperti itu. Dan kita sekarang itu belum. Nah makanya nanti pasti TKBM yang diundang adalah TKBM yang sudah punya legalitas. Dan itu pasti itu. Jadi persoalan sekarang bukan persoalan kita nggak masuk, bukan. Persoalan sekarang, persoalan lara akti teman pegawai negara itu jalan, itu persoalannya. Nah, maksudnya ya? Iya. Dan itu nggak mau mengerjakan karena bingung mau diberi tarif berapa, kan begitu. Karena belum ada tarif, mereka juga digaji ya sekonyong-konyong sekarang dewek seperti itu. Nah itu pun kalau mau mengerjakan kita khawatir di sini menuntut UMR. Menuntut yang lain-lain, sedangkan itu sebenarnya hanya titipan sementara yang dikerjakan oleh Lapindo. Sebenarnya kalau terkait legalitas kita nggak pusing, pasti kerja kita itu dijamin. Ya, persoalannya karena kita melihat mereka bekerja kita sakit hati itu saja sebenarnya. Walaupun di sana pegawainya kurang lebih rasih orang-orang satu KRK itu kalau perlu kerja cuma 12 orang, kan seperti itu. Makanya kalau melihat seperti ini, secara pribadi saya itu tenang. Cuma nggak tenang ketika mereka itu udah jalan, kita ditinggalkan itu saja sebenarnya. Kalau legalitas kita udah aman, udah tenang, udah tentram. Kasar mah dulu baik pasti belum diundang untuk mendapatkan berapa tarif untuk bekerja di sana. Nah kembali lagi, kenapa ada TKBM sebelah? Ya, so cek dulu tuh, itu orang-orangnya itu pengusaha semua kawan-kawan. Ya, TKBM sebelah. TKBM sebelah itu bendaharanya itu adalah salah satu yang pengusaha besar, punya kapal lebih dari 10. Yang jadi pertanyaan, duit pirang-pirang, urusan gede ini. Kenapa maunya masuk ke koperasi buruh? Itu kan pertanyaan besar. Iya kan? Itu pertanyaan besar. Dan yang jajanan di sana itu para pengusaha-pengusaha sana termasuk jenderal-jenderal. Jenderal itu cuma dibayar oleh mereka untuk bisa masuk sebenarnya. Tapi yang bermain adalah pengusaha, dulu itu pengusaha semua dari Jakarta. Nah itu yang harus ditangkap oleh kita. Ternyata setelah ditelusuri, ya ternyata kalau TKBM jatuh kepada mereka yang punya perusahaan, kan dia punya PBM. Ya. Dia PBM pas masuk, karena PBM dia PBM nasional udah pasti masuk, karena dia udah kompeten. Nah, karena dia perusahaan masuk jadi apa? Dia akan harga murah tarifnya. Berarti apa? Nanti pekerja ber-TKBM akan tekan serendah-rendahnya. Dengan demikian mereka yang masuk TKBM orang pada gelem. Ketika dia itu malas untuk TKBM berarti sedikit. Ketika sedikit dia senang. Karena apa? Dia akan menggunakan tenaga kerja ya pokoknya yang dipakai aturan seperti itu, dan itu pernah terjadi seperti itu. Nah inilah yang kita lihat itu bukan masalah dia itu gimana-gimana, karena dia itu pengusaha. Nanti ketika ada pengumpulan tarif, ya penentuan tarif, dia akan menekan sekuat-kuatnya dan dia menjadi pegang ya nurut TKBM mah dibanding dia yang pegangnya. Wis regas main bae lah. Misalnya bongkar, misalnya satu kapal 100 juta, wis beres 1 juta. Siapa yang akan menolak? Mau dia udah dipegang, TKBM sendiri. Nah ini yang jadi persoalan. Kita memperjuangkan seperti itu. Ya, tapi dari kami pribadi sendiri itu nggak pusing. Karena ini sudah kena. Ya, sudah kena. Jadi ujung-ujungnya nanti TKBM sebelah itu ngompor-ngompor, artinya dia itu semacam punya masa supaya tarif itu bisa ditekan serendah-rendahnya. So, ngono aja penjaluk larang. Kita kayak anak buah, ngono seperti itu. Gue dengan anak gua belum udah dibayar misal sedina 1.000, nongol jadi 200.000, gue main baik, gue kan jalan bendaranya tak bayar dia, seperti bayar pancen, bayar baik, pakai bendera kita, itu seperti itu, dan itu sudah terjadi posisinya di Teluk Lampung, Jawa Timur dan Gresik, ada 3 tempat seperti itu, dan itu posisi TKBM-nya lemah, ya. Makanya selama TKBM kita kuat, mereka nggak macam-macam, jadi bendera nggak bisa, gitu. Bendera apa? Kalau nggak bisa pinjam bendera kita, dia mau gimana? Jadi posisi kita ada posisi kuat. Ya, karena posisi kuat kita nggak akan pernah bisa dimacam-macamkan. Nah itu maksud kita seperti itu, makanya kita nanti butuh kekompakan. Bisa dipahami ya? Ya nanti lapan orang ahli yang tak pernah baik lah. Oke, itu legalitas. Ini nomor 2 tentang jenis usaha.
Kita lagi deleng mau kan yang tekan sebelah kok anak forklift atau driver si keren jamaah baik mama baik memang bukan saya yang ngecek dan malu mah kayak ngiler lindur lah jelas mono ini jelas ini sangat pembodohan sekali contoh gini waktu saya menghadap menurut Pak Anwar pada ketua SOP Pelabuhan saya datang Pak Anwar saya ini teman-teman itu ada yang di forklift itu di TKM gimana itu nggak dipakai tapi itu masih nggak dipakai itu dipakainya di perusahaan luar semuanya. Oh seperti itu Pak Anwar, iya. Langsung saya sama Bang Enal nemuin Mishima orang Jepang Mishima Wados bagian konsultan yang ngomong bahasa Inggris kan penerjemah. Saya ngomong dari Jawanya Mas Bu Mishima iya. Nih, Mishima silakan ngomong sama itu Pak Anwar. Yang namanya produk juga dipakai. Belum, ya benar. Jadi gimana? Saya mau minta pelatihan apa? TKBM, Lasimer dan Lasimen. Langsung dibuat. Seperti itu. Akhirnya kita buat lah ini ya. 150 itu bukan diberi ataupun sudah bukan dapat merebut. Karena waktu pelatihan itu nggak tercantum yang namanya aparat itu. TKB nggak ada. TKB itu nggak ada. Yang lainnya pelatihan besar, publik, yang lain-lainnya. TKB nggak ada. Akhirnya itu ini pelabuhan seperti ini. Akhirnya kita menghadap, ternyata dari Pak Anwar sendiri selaku KSOP itu ngomong itu nggak ada. Akhirnya kita menghadap dan kita alhamdulillah meminta 150 itu pelatihan pada waktu itu. Pak, namun misalnya lagi kayak tambahan bisa ya bisa sebenarnya, tapi kan kita kan pusing konek ke gunung beras sampai 8 tahun legalitas belum jelas dan kita membawa sampai banyak orang, makanya cukup cuma 150 pada waktu itu. Nah akhirnya ternyata yang dipakai untuk TKB itu lasing mengikat mobil ya, mengikat mobil. Kedua lasing kontainer, kemudian sinyalemen, siapa maning, siapa kemana kita orang paham seperti itu. Tapi saya pastikan untuk forklift itu ada, tapi bukan di TKBM. Saya pastikan itu bisa saja di kontrak gudang-gudang bisa. Dan itu pun kebutuhan tidak terlalu banyak. Ini bukan kita merendahkan bukan aja. Ini kasihan saja. Dan saya juga nggak pernah ngomong sama mereka kasihan masalahnya, kasihan aja. Ya. Kemudian tentang kren itu tugasnya pada PBM, sebuah perusahaan. PBM itu bukan di TKBM, di PBM. Nah, untuk driver sendiri, sebenarnya itu bukan bagian TKB sebenarnya, tapi nggak apa-apa, akan diambil alih TKBM bisa aja seperti itu. Nah, makanya ini yang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai terprovokasi ataupun mendapatkan kabar yang tidak jelas yang akhirnya kita ikut pelatihan akhirnya mubazir seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah nanti terkait masalah pelatihan nanti kita lanjutkan dulu. Itu yang terkait dengan masalah jenis usaha. Nah kemudian tentang mulai kerja. Ya, ini mulai kerja itu kapan? Sebenarnya tadi udah disinggung. Tadi sudah saya katakan mulai kerja itu yang resminya adalah ketika City Corp sebagai operator itu sudah mulai berjalan. Berarti sebelumnya sudah mengundang TKB kita untuk menentukan tarif. Nah pada waktu itulah kita sudah mulai bekerja secara resmi. Berarti kalau kita sekarang bekerja di sana, ya kerjanya nggak resmi, cuma kita pengen ya apa yang nongkrong aneh lah dan masuk dan itu nggak resmi dibayar dulu sekarang karena belum ada tarif resmi. Cuman persoalannya kita merasa dilangkai saja seperti itu dan merasa sakit hati ada orang yang bekerja di sana, itu persoalannya. Bisa dipahami ya? Dan nanti tanya jawab terakhir. Nah kemudian yang keempat, kondisi sarana pelabuhan saat ini. Wah tadi udah saya singgung pelabuhan kondisinya. Ya kita sampai waktu lagi mana rombongannya Infop dari Jakarta. Ya Infop itu induk koperasi pusat itu mau datang ke sini. Karena apa? Koperasi yang akan diterima masuk di pelabuhan itu koperasi yang hanya terdaftar dan diakui oleh Infop pusat. Ya, saya ulangi lagi. Koperasi yang akan diakui masuk ke Patimban, pelabuhan manapun seluruh Indonesia adalah koperasi
yang diakui oleh Infop atau Indokoperasi Pusat. Itu catatan penting. Dan alhamdulillah Infop mau datang ke kita. Yang pimpinannya datang dari negeri dulure Angudin, dari Papua. Ya, datang ke sini. Arahnya itu Samuel Korawa, itu ketuanya. Dan dia itu di sana termasuk orang penting yang hari TKB bisa dikuasai oleh orang setempat. Benar, orang setempat itu. Mereka itu sangat menghormati orang setempat. Sekretarisnya datang dari Sumatera, dari Rio Rasulullah. Ya, baru datang dari Jakarta, datang dari sana jauh-jauh ingin membela kita, datang ke sini. Ya, temu cuma mengingatkan kayak SOP di Jawa memang. TKB ini cuma satu-satunya. Tolong pekerjakan dan jangan coba-coba sampai menerima yang lain. Kita mengingatkan sesuai dengan aturan hukum. Ini cuma ngomong itu saja dan itu terekam semuanya. Ya, ada. Nah, sehingga ketika TKB sebelah ya mengundang acara seperti itu, langsung turun Infop dari pusat memberikan tembusan itu penolakan keras. Dan alhamdulillah cuma TKB kita lah yang tetap berdiri seperti itu. Paham ya? Paham. Ya, tepuk tangan sedelat mah. Nah, untuk kondisi sarana sekarang sudah saya singgung bahwa pelabuhan ini lewati jalan darat, ya kan, maksudnya memang dari darat, dari laut ke kapal mana, berarti itu perlu jalan, ya. Dan jalan kita cuma satu-satunya jalan kiri Pantura itu, dan ini sangat memakan waktu. Kalau misalnya hari mana ya masuk ke Tanjung Priok cuma 2 jam, 3 jam, ya kan pasti kan cari yang 2 jam, lebih irit biaya, waktu, ya kan, soal dan lainnya kan seperti itu. Makanya mereka masih memilih ke sana. Kalau punya ke sini karena memang ya ada penekanan aja masuk ke sini. Makanya ini saran sekarang itu jalan tol kan mau dibangun. Nah, yang saya tahu beritanya untuk tol yang menuju tol Cipali ini sudah dibebaskan. Dan kemarin kan saya ke sana ke Gemulun kemarin, ternyata di sana dibebaskan. Silapai mana, jalur mana langsung masuk. Iya, jadi nanti ada 2 jalurnya. Nah, kalau itu sudah jadi, sudah beres, maka nanti itu akan membuka gitu. Kenapa dia itu nggak membuka? Itu pakai SOP, takut terganggu pekerjaan yang sekarang baru memasuki tahap 2. Kan kami papat nih, tahap 1 sudah selesai, walaupun misalnya belum peragak, kan begitu. Nah, ini akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 belum masuk, tahap 3 lagi, tahap 4 juga belum apa-apa. Makanya kalau kita rindu pengen bekerja, ya itu jadi persoalan itu gitu. Nah, ini saya juga memahami, cuma persoalannya kan tadi apa? Kita itu sakit hati kalau ada orang itu betul, itu aja persoalannya. Tapi nggak masalah, ya nggak masalah seperti itu. Jadi sampai saya sekarang pelabuhan itu belum layak untuk dijadikan tempat kerja yang memuat banyak orang. Nah, walaupun itu sekarang berjalan, itu sifatnya masih promo, masih boleh ya promo kan berubah yang mana kan? Yang Kalimantan pira 65.000, ya namun sampai duit kan Kalimantan 65.000 masih murah. Tapi jangan tanya nanti kalau sudah berjalan, Solo 65.000. Ya, sekarang itu untuk promo aja seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mulai kerjanya apa? Secara resmi ya tunggu Citikop. Sama nanti sarana. Kita sarananya itu masih belum maksimal. Cuman kapan Pak? Kepastiannya dalam rencana mah tahun 2023 rampung. Kan biasanya kan meset, yang biasanya tahun 2024, tapi tetap berjalan nanti. Yang mudah-mudahan nanti ini kalau tetap jalan masih berjalan nggak tahun-tahunan. Mungkin yang mudah-mudahan tahun ini udah mulai bekerja, tapi kan akan terbatas berapa orang. Ya, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, terus tentang kebutuhan pekerja. Kebutuhan pekerja dimanapun tidak akan langsung. Kebutuhan pekerja itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di pelabuhan. Makanya nanti akan kita sortir. Yang disortir gimana? Yang benar-benar bisa. Sing ora bisa terlalu beresiko. Ya. Karena itu kalau misalkan ini contoh yang ada di Kalibaru. Itu yang pemasangan apa nih kan?
ya sepatu, koma kuncinya pun kuncinya apa itu Wislock. Iya, orang ya aduh kontainer. Ane yang dhuwur ki lamun dipasang diangkat yang dhuwur mesti bener peledak kena kian. Iya, mungkin helm ora apa-apa kan, peledak kan sakit kan, guru kena kian, namun orang baru biasa. Masalah itu didenda itu 90 juta itu. Dan masang itu kan diberi waktu. Ya, misalnya 3 detik, misalnya tak udah bareng kan begitu. Dan itu butuh kedisiplinan, makanya nanti dilatih yang benar-benar. Ya, artinya yang benar-benar siap. Yang nanti dilatih. Nanti akan kita itu lagi nanti diperpanjang lagi. Terus lanjutannya tentang persiapan kerja dan pelatihan. Nah ini kan bertanya-tanya Ki. Saya ini anggota baru, belum bisa apa-apa, apalagi sertifikat kan begitu. Nah ini perlu di apa yang diperhatikan. Sertifikat memang perlu, tapi dimasukkan ke sana hanya sekedar formalitas. Paham ya? Formalitas. Karena apa? Yang men-screening, ya, yang memeriksa, dan yang lain-lainnya, yang namanya sertifikat itu nanti adanya di TKBM. Yang menentukan layak tidak layak bukan pihak dari pelabuhan. Yang menentukan adalah pihak dari TKBM. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau ada seseorang sudah dilatih bisa tidak punya sertifikat, ya insya Allah ada mujarab TKBM lolos ya lolos, kan begitu. Paham maksudnya? Nah, maksudnya nanti saya akan katakan begini, nanti akan dilatih berapa hari? Ya 5 aja suwe-suwe lah. Urus-urus juga peraga, 5 hari lah. Siapa yang melatih teman-teman kita yang sudah bisa? Sertifikat gampang, sertifikat pasti cuma bisa babysit itu begitu. Nah, nanti mereka yang bisa, ya, dan itu yang bisa itu nanti akan diutamakan untuk masuk. Tapi dengan catatan, ada catatannya. Misalnya sing dibutuhkan misalnya 100 orang, sing bisanya 200 orang kan gitu. Ini yang butuhkan 100. Sedangkan yang mau masuk 200 sama-sama 200 pinter ahli KB. Ya nanti kan saya akan tanya kolak aku pinter-pinter KB bu, 200. Berarti kan sementara yang 100-nya misalkan tuh harus ada masa tunggu kan begitu, harus diutamakan. Jadi gimana nanti penilaiannya supaya adil? Mungkin yang akan pertama dulu, mungkin mereka yang tetap kompak dan disiplin. Maksudnya? Ya kompak dan disiplin itu supaya adil. Ada sampai mereka yang berjuang sing berjuang temenan kayaknya semacam disepelekan seperti itu. Maksudnya kan ya. Jadi nanti mereka yang berjuang juga mereka kita menghargai lah mereka seperti itu. Tapi bukan berarti karena ketinggalan nggak perlu saya enggak. Mereka yang sudah masuk data sini pasti itu akan dimasukkan. Cuman masalah keadilan saja seperti itu. Soalnya nanti bermasalah, si nongkrong, besok orang pada berjuang tuh ujung karena dia bisa langsung menggawe, sedang mereka wis pinter, ya ahli juga, dia berjuang, masuknya terakhir itu kan nggak adil, saya juga nggak enak seperti itu. Ini adalah faktor keadilan, paham ya? Jadi kita bareng-bareng bersama berjuang. Ya saya berjuang nanti dari kelas nanti akan tahu. Kan dari pihak pengurus nanti saya bisa menolak, akan menyeleksi siapa-siapa mereka yang berjuang. Dan saya kan juga mau sama kolak. Jangan menilai antara benci dan cinta. Karena cinta males tidak diajak, jangan seperti itu. Karena gue pintar berjuang karena benci ditolak, jangan seperti itu. Ya, jadi kita kondisinya profesional aja. Bagian teman untuk kayaknya nyengiti kita baik anak-anak kita, akhirnya rajin. Ya udah, ya. Jadi kita jangan lihat cinta atau benci. Karena cinta, gue mau ngebelar, gue diajak masuk. Karena benci pintar susah, jangan gitu. Ya, amin. Ya. Seperti itu. Oke, dibertani ya. Kita lanjut. Ini yang dibutuhkan oleh pekerja. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan pekerja jadi dari perusahaan dari koperasi apa yang dibutuhkan? Di koperasi yang dibutuhkan yang pertama adalah sekarang pekerja adalah kekompakan. Kekompakan yang paling pertama, ya kompak bareng. Yang kedua disiplin.
Ya, karena masih santai kalau mau menggawe coba. Lagi enak turu jam 12 malam. Apa? Ya, anak aku langsung bel. Pertama mandur dulu kan nanti ya ketua RK itu. Wah itu wayai baik. Itu disiplin langsung. Ya, karena itu kan yang namanya pelabuhan itu bukan seperti kantor 24 jam nggak berhenti berjalan itu perputaran ekonomi. Makanya nanti ada shift malam siang. Atau kadang-kadang satu hari itu ada 3 shift. Ya, lalu nggak kuat emang nggak 2 shift mah, biasanya 3 shift itu supaya menjaga kondisi kesehatan. Jadi karena 24 jam itu betul terus. Makanya nanti itu butuh disiplin. Ya, nah disiplin itu mau mungkin langsung dadakan nggak mungkin itu. Tentara PBB kampung ini kan ada buka ya dari awal dilatih dulu dari awal. Jadi kita juga dilatih dari sekarang lah. Ya, dan disiplin itu kuncinya apa? Loyalitas, bukan royalitas, loyalitas. Loyalitas teman-teman duit. Hari loyalitas itu kesetiaan kepada perusahaan. Paham maksudnya ya? Nah, mungkin dia ngomong sampai berbusa-busa. Mungkin ada yang pengen takon bahasa Jawa mangga, Sunda yang sudah kita paham. Kalau Inggris yang waris terjemahna, apa sudah jujur menerjemahkan bahasa Inggris mah apa? Kalau bukan ada sing takoni mangga, bukan ada keraguan yang terkait apa silahkan ditanyakan. Isin ditakone di situ di situ batu udah bisa ngomong, buat misalnya orang bisa ngomong mah orang harus bisa tulis, tulisan tidak domennya jadi baca kita nggak apa-apa, bukan sungguh kurang paham. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan bahas ini bidadari kan hadir di sini ya. Itu kalian tanya, mau finisi bukan kali mau kerja, kerja mana? Hari kita pimpin nasib kan begitu. Iya benar, admin gitu. Kapan gitu? Nah ini, aduh sebenarnya untuk admin ini, ya admin ini sebenarnya kan ini mengurus sampai ribuan orang. Iya, ribuan orang. Kita waktu di apa namanya Institut Wan itu hari baru. Itu malu pas sebenarnya abang dari Tanjung Priuk lah, yang masih cilik lah. Itu adminnya tuh lebih banyak gitu adminnya. Yang dari nongkrongi, ya. Oh ya, oke. Ini dulu ya. Jadi nanti untuk admin, dan jangan khawatir, nanti admin itu akan ini kan yang mendaftar sudah masuk. Walaupun catatannya itu 16. Oh, termasuk logistik. Iya, termasuk logistik. Ya, sama translate 12 berarti. Ya itu baru segitu, nanti itu akan banyak dan nanti juga akan ditempatkan pada mungkin kalau nanti kita kan di kantor, mungkin di kantor ya. Nanti kantor kita juga nanti ada kantor pusat di sini juga nanti ada kantor di sana. Yang di pelabuhan. Di pelabuhan biasanya nganggonya kontainer ya ber AC biar ditongkrong di kalah seperti itu. Ya. Seperti itu. Nanti ini pokoknya nanti untuk admin kalau admin sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu pusing. Yang penting nanti sementing ada perintah dan lain-lainnya. Jadi nanti juga nanti ada pelatihan khusus. Nanti dilatih khusus lah nanti untuk admin. Yang sementing mah wayang sekarang mau perjuangan, kemudian kakak gitu. Ya bisa dipahami ya. Seperti itulah. Nanti ada khusus ngobrol mungkin mah bukan menyita waktu sebanyak orang ini kan cuma beberapa orang ada waktu sendiri. Oke, nanti tadi tanggapan KSOP terkait apa tadi kan? Tanggapan kita. Saya selama waktu di KSOP dulu kan kami ini kan adanya di koperasi TKB Sejahtera Patimban. Ya, TKB Sejahtera Patimban. Dia selalu ngomong gini, Pak Udin, sok silakan menyatu sama punya Pak Patri. Dia yang menyarankan, bukan kami. Yang salah bukan saya ini. Yang menyarankan adalah KSOP. Berarti KSOP itu cuma mengakui legalitas yang sekarang itu. Ini. Jadi kami itu menyatu sana bukan pribadi, bukan. Karena disuruh oleh pihak KSOP. Ya, paham ya? Berarti kalau sudah disuruh berarti kita kan mengikuti langkah-langkah ataupun anjuran dari KSOP kan begitu. Karena apa pada waktu itu Pak Obi nggak bisa punya mobil itu. Nanti kalau mau masuk saya dibuat hukum. Masalahnya saya itu di penjara gara-gara saya mengeluarkan rekomendasi kedua. Karena dalam satu pelabuhan rekomendasi cuma satu. Dan itu sudah didapat oleh sarana Patimban Raya sekarang. Nah ini yang kita induk. Nah akhirnya saya padahal waktu demo itu yang bisa di Patimban Raya ngobeli terus dia ingin ketemu saya nggak mau masih gengsi.
Kenapa aja bisa. Sampai 2 tahun saya menangkang terus kan begitu. Itu ngobel terus. Harus pos ngobelnya makanya mau gitu. Katanya kan begitu mungkin. Akhirnya saya juga lama-lama lah dari pegawai banyak kayak kan legalitas. Ternyata alhamdulillah ketemu di sana di atas materai. Janjian apa atas materai menyatu langsung ya dengan itu kita kirim ke atas sana. Waduh, senangnya setengah mati dari SOP. Alhamdulillah, mau dimulai kan begitu, selesai, jangan sampai selesai gitu. Dia datang harus beres, ngobrol biasa, lu kayak kopi kan, kayak SOP kan ngobrol, ngobrol kayak patur ya, dia cincang sini tuh. Nggak tahu ya, lagi enak-enak berjalan, ya ini. Ya namanya yang sekarang ini PMS ini ulah dan lain-lainnya akhirnya menggunakan seperti itu. Sebenarnya itu nggak masalah, cuma kita karena faktor panik saja orang terima begitu sebenarnya. Lalu dari PSK harus menang-menang, udah itu mah waktu kesana juga nggak ada namanya peserta, nggak ada itu. Yang ada itu cuma ini udah satu nggak ada. Dan sampai sekarang belum pernah dari KSOP mengatakan bahwa kita itu ilegal, belum pernah. Dan belum pernah mengatakan bahwa PKBM kita tuh nggak terima, belum pernah. Kita tuh sudah biasa ngobrol, biasa ngobrol, biasa nggak ada masalah. Jadi ada masalah seperti kita gitu gugup, ada anggota kita yang dibawa itu persoalannya. Ketika ada yang bekerja, anggota kita dibawa nggak pernah ngomong itu persoalannya seperti itu. Jadi sekarang melebar dan lainnya. Jadi kesimpulannya untuk sekarang itu sudah aman. Asal dan tinggal turun baik orang masalah. Makanya sekarang kita nanti akan melatih 10 orang. Ya, bokap misalnya ke bupati siap. Ya, kan kemarin bupati mau datang dari kantor sudah janji. Kalau pengurusan sudah direkrutasi, sudah diberesin, sudah beres sih. Ya, udah beres, disuruh menghadap bupati. Ya, ini bupati akan mengundang SOP. Nah, mungkin bupati ngomong besok misalkan ataupun 1 bulan maksimal. Nah, kita belum apa-apa, belum bisa apa-apa. Nah, ini kan jadi masalah. Makanya kita akan minta 10 orang atau 12 orang untuk dilatih benar-benar. Nanti 12 orang yang mencret, mundur di sini yang bisa begitu. Ya bela maksudnya ngalahin kan bareng-bareng begitu. Nanti terus 10 misalnya orang beres-beres kan maning bongkar buatnya sampai beres menemukan 10 orang ini. Supaya nanti orang misi akan ketika itu masuk ke sana. Ya, seperti itu. Ini mudah-mudahan karena kemarin itu kan dari bupatinya kan dibel oleh wakil bupati Pak Ating nanti sebagai pengawas ya sudah dibel bupati mana ada di Jakarta. Oh yaudah nanti kalau sudah pulang menghadap mudah-mudahan hari ini atau besok itu akan menghadap nanti mudah-mudahan clear ya. Akhirnya kan ketika bupati sana kemudian gelam karena mengerjakan ya kita kerja, kalau enggak ya berarti benar bupati presiden itu tidak akan berpengaruh, tapi tetap legalitas itu kita akan dipakai cuma menurut kok yang akan masuk nanti. Berarti menurut aturan seperti itu. Cuman kemarin waktu ketemu dari sana itu ada sinyal suruh menghadap bupati. Ya udah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan secara aturan, secara legalitas kita 100% pasti masuk, 100%. Ya. 100%. Nah, secara untuk untuk bekerja sekarang saya itu masih 50% karena apa? Tarif belum ditentukan dan operator belum masuk seperti itu. Apa maksudnya ya? Tadi yang juga pegang aturan, kita pegang ya kita menerapkan aturan seperti itu. Jadi pahami ya? Itu. Sok boleh minta maning. Struktural gua harus dibuka berak. Oh iya. Ya, untuk biar tahu dari atas bawah buka aja kan. Ya, untuk pertama dewan pengawas. Ya. Pengawas itu adalah yang bagian mengawasi. Ada manufak DPR MPR sama jabatannya sekalian. Ya, yang pertama itu kan kita orang apa gitu. Pertama dewan pengawas itu adalah yang berjuang dari awal dengan kita. Yaitu namanya Pak Haji Ating Rusnatin, mantan Bupati kemarin. Ya, bupati yang berjuang dari awal sudah dewan pengawasnya dia. Jajarannya itu adalah kepala desa wilayah, kepala desa ya 4 kecamatan. Ya berarti kecamatan Pusaka Negara, kecamatan Pusaka Jaya, kecamatan Negonsulon dan kecamatan Pamanukan mewakili tapi orang KB kan. Iya. Ada orang-orangnya orang apa lah bos seperti itu. Ya itu 4 kades. Nah, sedang untuk pengurusan ini sebenarnya ada pengurus lama, pengurus inti ya, pengurus yang tahu TKBM. Dan ada pengurus pembackupan.
Jadi mau bemper masuk membek apa ya. Nah, untuk pengurus ketua adalah Pak Fahri sendiri. Kalau pengurus ya anak fotonya pun ngapalan kah? HP kita nih gue kopi itu ada dengan Pak Fahri itu ketua. Untuk wakil ketua ada 2. Wakil ketuanya itu yang pertama itu adalah Kepala Desa Patimban ya Pak Mani, yang keduanya Pak Arsad yang tahu Medan yang orang yang berjuang bareng-bareng, yang awalnya itu dia tuh ketua TKB di kita, sekarang sudah wakil. Nah itu berarti wakil 2, ketua 1, wakil 2, yaitu Kepala Desa sama Pak Arsad ya, yang awalnya dia adalah ketua TKB Besar Patimban. Nah untuk sekretaris 1 itu yang megang saya sendiri, Abdul Mufid, sekretaris 1 yang dulunya di Sejarah Patimban sebagai wakil ketua, sekretaris. Yang keduanya adalah Pak Haji Toto yang dulunya pernah jadi sekdes di Patimban, sekarang menjadi kepala desa yang menjadi di Bojong Jaya. Kemudian sekretaris 3-nya Ade ya. Ade itu berarti Kades Pamanukan. Namanya Pamanukan, karena sudah ada wakili Pamanukan. Nah, bendahara untuk bendahara itu Pak Haji Lili, kepala desa di Kecamatan Legon Kulon, yaitu Desa Lurung. Ya. Dan terus yang bendahara 2-nya itu Heri dari Pusaka Jaya. Heri. Jadi semuanya ada 9 pengurus. Ya. Ya wah teman sih maunya ketelu ya kan bahkan ribuan gitu. Ya. Ribuan pengurusnya ya udah seganger lah dan juga tugas masing-masing. Tapi itu yang inti yang akan berjalan mungkin Pak Fahri sebagai ketua, yang wakil ketuanya Pak Arsad dan saya sebagai sekretaris, yang itu akan inti dibantu dengan manajer. Manajer cuma ada 2, yaitu manajer bagian humas yang dipegang oleh Sarjudin dan manajer personalia yang dipegang oleh Opik, yang cuma 2 itu. Untuk selanjutnya masih dikaji ulang. Untuk sementara seperti itu. Dan nanti ada istilah korlap. Kalau korlap, nah itu nanti dalam perjuangan. Nanti korlap itu nanti mungkin masuk pada ketua KRK. Ya. Karena ketua KRK itu nanti ada 12 orang, ya. Tenang lah. Terus masalah anggota, masalah gaji, si COVID. Ya, perlu nggak gaji kok? Ya, sebenarnya beginilah. Pertama, keuntungan di TKBM itu nggak ada outsourcing. Outsourcing itu nggak ada arahnya, misalnya kontrak nggak ada. Ya, kontraknya seumur hidup dan sekuat mah konon. Ya, bahkan sampai kiamat bisa diberikan kepada anak kita. Ya, misalnya di kontrak diberikan kepada anak kita. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, sistem pembayaran per hari. Ya, per hari. Ya, apa yang per bulan bisa baik, bisa, seminggu juga bisa, juga per hari. Tergantung dari aturan koperasi nanti akan dihitung. Yang jelas itu di atas UMR. Tahu? Ya. Jadi pertama tidak ada outsourcing, yang keduanya di atas UMR. Ya, dan masa istirahat akan lebih panjang. Tentu saja misalkan 1 bulan kan 30 hari, paling menggawani 20 hari, gitu. Ya bisa nanti, itu mah yang seperti itu. Masalah gajinya berapa COVID? Kan tarif yang ditentukan. Ya, cuman itu akan di atas UMR. Dari admin, hari kita sih band. Mungkin UMR. UMR kita udah besar loh ya. Wah, ini besar itu udah 4 juta yang dari sana. Tenang aja. Tenang. Awas deh tenang. Ada di mata. Ya itu paling tuh. Ya itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi pengurusan udah selesai ya. Seperti itu. Sudah ya. Jelasin perbedaan itu apa, maksud KSOP apa, mungkin kan ada teman-teman kan yang belum tahu, terus PBM itu apa, perbedaan dengan PBM apa, kalian dipaparin aja biar enak gitu. Ini Nindoro pada panas sedikit. Masih kuat nggak? Masih ya. Masih kuat sedikit. Biar tahu. Biasa masih banyak yang tanya tuh KSOP apa gitu kan. Oke. Sekarang yang terkait dengan apa maukah Din? KSOP. KSOP artinya apa? Mungkin kan belum pada tahu mungkin ini makanya. KSOP itu gini. Dalam pelabuhan, awas nih, pelabuhan itu seperti negara tersendiri ya. Awas. Pelabuhan itu seperti sebuah negara tersendiri, sebuah otoritas. Jadi anak presidennya ada yang lain-lainnya.
Jadi kalau kita mau masuk ke sana, ada paspor. Kalau kita keluar negeri ada paspornya. Itu juga ada paspornya, nggak sembarangan. Jangankan kita yang akan masuk, misalnya masuk orang biasa ya, presiden saja termasuk gubernur presiden itu harus punya paspornya, paspor. Nggak bisa masuk, harus sebuah otoritas tersendiri. Presidennya namanya OP, otoritas pelabuhan. OP itu nanti pada tertinggi pada nanti kelas 1. Sekarang masih SOP itu kesah bandaran otoritas pelabuhan. Jadi kesah bandaran. Itu berarti SOP kesah bandar itu sebagai presidennya. Ya, yang lain nggak bisa intervensi, nggak bisa. Karena itu 24 jam nggak bisa diintervensi. Polisi tentara nggak bisa masuk, nggak bisa itu. Jadi tentara masuk sana ditangkap nggak bisa itu. Ya, jadi itu sudah sebuah negara sendiri. Nah, untuk TKBM itu maksudnya paspornya apa? Paspornya adalah KTA-nya. Ya, itu KTA itu. Masuk. Nah, bisa masuk. Tanpa ini nggak bisa masuk. Jadi KTA itu semacam KTP-nya kita di sana. Jadi itu punya KTP itu sana itu KTA-nya. Orang lain bisa masuk. Saya pada waktu itu masuk ke Tanjung Priok yaitu di Kalibaru menggunakan KTP orang lain. Gitu. Kalau nggak diberi KTP itu nggak bisa KTA. Pakai seragam, pakai itu, pakai KTO pinjam kan begitu. Masuk ke sana. Bisa masuk, nggak seperti itu bisa masuk. Karena apa? Karena dianggap kita itu warga negaranya pelabuhan begitu. Nah itu berarti KSOP itu presidennya. Jadi sekarang KSOP kesah bandaran, KS itu kesah bandaran. Otoritas kayak pelabuhan, otoritas berarti kan kenegaraan, ya sebuah tatanan tersendiri. Ya. Nah sekarang tadi kan sudah sibuk tentang TKB sama PBM. PBM itu perusahaan itu yang bongkar muat itu, jaksa yang tukang bongkar muat itu perusahaan yang punya itu kontrak. Ya itu intinya yang bongkar muatnya. Sedangkan yang punya pengelola otoritasnya. Pengelola operatornya itu sekarang namanya koordinator operatornya. Ya, jadi PBM, jadi nanti operator itu akan menunjuk PBM. Ya, operator itu akan menunjuk PBM. Nah, dari PBM ini itu ada tenaga kerjanya. Yang mensuplai tenaga kerja itu adalah operasi TKBM yaitu cuma satu. Dan pada hal ini adalah punya kita lainnya. Ya, oke. Yang lainnya silakan. Kayaknya haus saking riset ya. Nongkrong sama mana? Ini. Ya. Sumpama kita meninggal terus ada gejala sakit mendadak, urusan mendadak, itu solusinya itu gimana? Oh iya, itu udah masuk jadi lesing lah. Itu gini, biasanya yang di Tanjung Priok itu ada cadangan. Nah, cadangan itu di sejen. Ya, di sejen. Berarti kan ini ada sip nih. Ada sip 1, 2, 3 begitu. Ini sip 1. Ketika sip 1 itu ada kendala sakit atau yang lain ya. Ya, mungkin yang dipakai bisa sip 2 atau sip 3. Jadi sip 3 dulu biar bisa istirahat, sip 3. Nah, masuk di sip 3 nih. Masuk ke sip 1. Jadi sudah selesai kan sip 2 masuk nih. Tinggal nanti seperti itu biasanya ada cadangan. Nah, sip itu ada. Nah, jadi itu yang berlaku seperti itu. Kadang-kadang karena semandor duluan ini. Masuk ke sini. Nah, ada waktunya obat ternyata di sana ada penggantinya. Seperti itu. Ya, itu bisa aja nanti dari pihak sampean misalnya kerjasama kalau batu deh kan, dari pihak mandor. Biasanya pihak mandor ini memastikan. Ya, kalau bukan dengan masalah itu bisa diatur seperti itu. Biasanya mandor yang mengatur. Ketika mau itu pastikan, karena itu yang akan bertanggung jawab mandor atau ketua KRK. Yang 12 orang ini wajib selalu terpenuhi, bahkan dicek sama mandor. Misalnya ini ada kelas 1, sudah nanti ya saling calling lah seperti itu. Nggak masalah. Ya, itu sudah terbiasa seperti itu. Baik itu darurat atau nggak darurat, masalah orang nggak kurang apa. Misalnya pekerjaan kono dia pengen santai seminggu nggak apa-apa, boleh. Karena si kono berarti kan gajiannya cocok. Iya betul. Dari si kono, tapi itu sama temen gitu, sama temen. Iya. Oke, ada yang lain lagi? Fasilitas apa maksudnya?
Maksudnya fasilitas terkait dengan seragam atau fasilitas dengan apa? Oh ya, jelas nanti dari koperasi itu akan menyediakan. Pasti itu nantilah. Nggak mungkin kita kerja nggak pakai safety kan ya? Sudah dipersiapkan semuanya. Safety itu baik dari seragam atau nanti dari celananya kayak apa, sepatunya kayak apa, helmnya kayak apa, itu disiapkan seluruhnya. Itu akan disiapkan semuanya. Ya, karena itu nggak mungkin. Saya pada waktu itu waktu lagi masuk dia berseragam bener celana sepe, kamu ditolak, nggak bisa. Harus ya paling tidak celana jeans lah, paling kerja itu, paling kerja itu. Jeans. Ya, ada lagi nggak? Kamu nilai kemana ya? Bin. Ada lagi nggak ini? Masalah KTA lah. KTA, ya. Nah ini nanti KTA itu setelah ada pendataan, ini pendataan durung. Jadi nanti dari manajer tolong datanya bawa ke sini saya semuanya. Nanti saya akan diberikan pada robot bidadari nanti berapa hari selesai. Gitu. Paling ini kan kita gini ya, sistem kan anggota juga masih banyak kadang yang labil. Jadi kita bukannya tidak percaya ya. Nanti masalah KTA itu kita di teknis ini misalkan contoh ini ada yang masuk 10 orang itu baru dibikinin KTA paling tidak maaf ya bukan yang ngituin anggota korlap dan pengurus dulu yang dibikinin gitu Bang. Artinya anggota kan itu nanti takutnya ada yang melangkah 2 kaki, artinya ada yang kesana daftar kesini daftar kita juga yang repot gitu kan. Jadi jangan sampai begitu. Tapi kalau udah pick bener yang masuk kerja di dalamnya nanti KTA kita bikinin gitu. Jadi nanti gini, untuk KTA, jadi bertahap. Ya, KTA itu kami punya apa namanya mekanisme tersendiri. Jadi nanti untuk dapat KTA itu ada fakta integritas. Gampang kayak sumpah lah, tapi di atas materai. Jangan sampai. Jadi semacam kayak dan itu berlaku di seluruh perusahaan yang benar-benar ini seperti itu. Jadi dalam akta integritas di sana itu ada janjinya sampean. Para perusahaan di situ ditandatangani. Ya bila mana itu melanggar, berarti ya sampai melanggar sendiri dengan aturan itu dan konsekuensinya ada. Misalkan ada anggota kita yang misalnya dua itu ada bermata dua mana ya, bermuka dua maksudnya itu. Kalau bermuka dua ini ketahuan dan itu bukti-bukti itu nyata. Jadi dia gugur dengan dia sendiri. Hari nanti KTA itu tanpa diminta pun dengan nama kemudian nomor sekian yang sudah tidak aktif seperti itu. Ya. Dan KTA itu setiap tahun itu akan diperbarui dalam arti semacam didaftar ulang. Tapi bukan diganti daftar ulang, tentukan bahwa dia itu masih ada atau enggak seperti itu. Ya, jadi nanti untuk KTA, tapi tetap data itu harus masuk semua. Masuk data semua. Nanti untuk KTA, ya kita pasti inilah sambil perkembangan ya. Karena kita juga kan nanti akan menerima yang benar-benar loyalitas. Betul, maksudnya itu. Karena kita ini bekerja bukan di tingkat kabupaten, provinsi, negara, bukan internasional. Kita internasional, kita berhadapan sama orang juga gitu, sama orang Jepang. Karena kita tuh akan ngomong juga, pasti dia ngomong pakai bahasa apa ya, kita kerja sesuai dengan kerja kita. Kita akan berhubung seperti itu. Ya, dan itu nanti akan menjadi apa namanya ya sebuah ya namanya citra tersendiri pada inilah. Ya sampai ternyata di Patimban itu ada KBM, tapi benar itu penilaian yang kurang baik namanya. Jadi evaluasi, makanya kita lihat seperti itulah. Misalkan dari PBM minta 3 jam selesai, kita 2 jam selesaikan, itu layanan terbaik. Nah, jadi dari ketua, Bapak Karim mengatakan dia minta 3 jam selesai dibongkar, kita memberikan pelayanan maksimal 2 jam setengah, syukur-syukur 2 jam selesai. Jadi dia pernah laksanakan seperti itu. Nah ketika servisnya yang bagus, mereka senang. Nah biasanya, ini bocorin aja, biasanya ya satu lagu itu biasa tips dari BBM, Facebook, dari penyebaran, itu mau urusan kalian masing-masing. Kalau pekerjaan beres, kan misalnya 3 jam, kan 2 jam beres, biasanya itu dari pihak ini, dari pihak yang punya barang, dan itu biasanya ada uang tip tersendiri. Ya, biasanya seperti itu. Yang mandor eman kan dibagi-bagi, bisa berapa, ini sebenarnya mah dipangan yang baik. Ini mendukung seperti itu. Maksudnya, biasanya ketika kompak itu, biasanya tahu mandornya, kan begitu. Ayo, supaya kita dapat tip. 3 jam, 2 jam selesaikan, itu saya yang terbaik. Oke, ada yang lain lagi? Ya kok sekian apa-apa sih? Targetnya apa-apa? Ya opsi ganti ukor lah. Oh maksudnya anak si kerja kanan juga. Ya tinggal membersihkan.
Sama Ini bareng. gabungan semua itu, gabungan dari mana? Ya dari semua sih. Dari semua. Iya, yang bisa datang. Dari pusaka, koram 10 koram datang semua. Sok, silakan. Sok. Sok, tak pernah besok. Nah, harus jelas ya, harusnya jelas ya anggota. Dari sana ada yang mau tanya? Ya, Ini ke Pondri. Untung nggak kondorong, ketemu baik. ya, mana? Maksud di mana? Mana? Nanti ini masuk ke YouTube SPR. Ini bidadarinya nih, calon bidadari. Dari tadi calon bidadari. Lur, maaf ya, Bang. Ini ada pertanyaan secara resmi, kita kan masih belum ada kepastian ini sampai selesai berapa, kita kan punya punya prediksi kuaparan ini, perkiraan, punya perkiraan tol itu tahun 2024 sudah dibuka dan kita akan bisa masuk kerja dengan skala besar. Walaupun nanti kita juga akan bekerja, saat ini kita tetap bekerja, cuma berapa orangnya. Dan tadi yang pertanyaan, ini kan berarti kan untuk menuju sana kan cuma berapa orang yang masuk, misalkan 10 orang, berarti kan banyak yang nganggur. Yang pertanyaannya, bisa nggak dari pihak TKBM mengusahakan ya dari anak-anak anggota kita untuk bekerja di sektor luar TKBM yang berjalan? Misalnya ini perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin jawaban kami kemarin kita sebenarnya sudah berjalan seperti itu, yang bisa ya kita bahkan ada yang masuk sendiri, ada yang ada bahkan di anggota kita yang ramah juga ada yang masuk ke masuk ke security, ada yang repair ada ya. Nah, nanti secara resmi, sedangkan secara resmi untuk bicara seperti itu kan sudah langsung data 150 itu langsung ke SMP langsung Pak ingin kerja gitu, ingin kerja ini anggota kita. Dia cuma bilang saya nggak bisa menentukan bahwa itu kan dari pihak perusahaan yang seperti apa gitu. Makanya kami sendiri sudah menentukan katanya sudah penuh semua. Makanya